Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan dan ketakutan. Sahabatku rahimakumullah. Orang kadang karena sesuatu yang diingini kemudian tidak tercapai, dia akan sedih. Kemudian sesuatu cita-cita yang khawatir tidak akan tercapai, dia akan takut. Maka sahabatku rahimakumullah, jauhi kesedihan dan ketakutan dengan selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ada yang dinamakan hazan atau husni. Itulah kesedihan. Kemudian ada al-khauf, itu ketakutan. Kesedihan adalah sesuatu yang menimpa pada diri sendiri dan telah terjadi. Sedangkan ketakutan adalah sesuatu yang dikhawatirkan dan belum terjadi. Sahabatku rahimakumullah, dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa al-hazan atau al-husni adalah ghammun yahdutsu bisababin qad hasala. Susahnya hati yang terjadi sebab sesuatu yang tidak diinginkan hal itu terjadi. Jadi kesedihan itu karena telah terjadi, maka dia akan larut dalam kesedihan. Sahabatku rahimakumullah, kemudian al-khauf adalah ghammun yahsulu bisababin tawaqu'i makruhin yahdutsu fil mustaqbal. Kesedihan karena akan terjadi sebab takut terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada zaman yang akan datang. Sahabatku rahimakumullah, kesedihan adalah reaksi alami terhadap situasi yang tidak menyenangkan, menyebabkan sakit. Dia menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak kesampaian, dia bisa sedih. Sedangkan ada yang lebih dahsyat dari kesedihan adalah depresi, yaitu penyakit mental jangka panjang. Maka sahabatku rahimakumullah, ada 11 solusi agar kita ketika dirundung kesedihan, ketika mengalami ketakutan bisa terselesaikan. Sahabatku rahimakumullah, yang pertama, jujurlah pada hatimu. Akui kesedihan itu pada hatimu. Menangislah kalau menangis itu bisa mengurangi beban kesedihan dan ketakutan itu. Tetapi sahabatku rahimakumullah, menangis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam bangun salat malam, meneteskan air mata, tanda kesedihan. Biasanya air mata itu terasa dingin, itu kalau bahagia. Terasa panas, itu kalau sedang sedih dan menderita. Ubahlah air mata yang panas biar menjadi air mata yang dingin dengan berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainum bakat fi khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang seperti ini sahabatku rahimakumullah adalah tangisan yang insya Allah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang kedua sahabatku rahimakumullah, renungkan apa yang membuat kita sedih. Mungkin kesalahan, maka minta maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti. Atau mungkin kita disakiti, berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti kita. Itu adalah solusi daripada kesedihan. Sahabatku rahimakumullah, kalau memang kesedihan itu karena dosa, karena maksiat, maka solusinya adalah bertobat. Sahabatku, kemudian yang ketiga, selang beberapa saat kemudian kesedihan itu lambat laun akan hilang. Maka sahabatku rahimakumullah, waktu itu yang akan menentukan bahwa kesedihan itu akan pergi. Kalau kita sudah sampai move on waktunya,
maka kesedihan itu akan hilang, sahabatku rahimakumullah. Maka berjuanglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari demi hari, pekan, bulan hingga tahun hilangkan kesedihan dengan waktu. Jalani waktu dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan larut dengan kesedihan, dengan duka sehingga yang ada adalah putus asa. Sahabatku rahimakumullah. Kemudian yang keempat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, janganlah selalu curhat kepada orang. Boleh jadi curhat kepada orang awalnya itu ada pendekatan solusi, tetapi intinya sahabatku rahimakumullah, itu yang akan menjadikan kita menjadi bertambah menderita. Karena itu sahabatku rahimakumullah, teruslah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah terpaksa dia ingin memberikan agar beban-beban yang ada pada hatinya terselesaikan, kalau mau curhat kepada orang, carilah orang yang baik, carilah orang yang dipercaya, yang bisa mengurangi beban kesedihan kita. Kemudian yang keenam, sahabatku rahimakumullah, jauhilah sesuatu yang menjadikan kita sedih. Mungkin tempat. Bisa saja kita pernah bersama dengan orang yang kita cintai. Kemudian yang kita cintai itu mungkin karena kecelakaan, meninggal atau sebagainya. Maka tempat itu yang akan membuat kenangan kesedihan. Maka hindari kalau itu menjadikan kita sedih. Sahabatku rahimakumullah, sedih itu boleh. Tetapi kalau sudah berlarut namanya niyaha, dan niyaha itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, alihkan ketika sesuatu yang membuat kita sedih malah berlarut dalam kesedihan. Misalnya kita mencintai seseorang, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, maka alihkan yang menjadikan kita itu teringat dalam kesedihan. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah pun pernah sedih ketika mendengar bahwa Wahsy itu yang membunuh pamannya, maka ketika ada nama Wahsy, dia teringat kesedihan dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Hamzah, pamannya sendiri. Maka dia mengalihkan dengan pernah berkata kepada Wahsy, Wahsy, kau telah masuk Islam, dan insya Allah Islammu diterima, tetapi janganlah kau sering memperlihatkan di depanku, karena aku selalu teringat dengan kesedihan. Sahabatku rahimakumullah, alihkan. Kemudian yang ketujuh, solusi kesedihan adalah buat kegiatan. Kalau kita menyukai sesuatu yang indah-indah misalnya, tekuni itu. Kita senang menanam tanaman. Kita senang membuat lukisan-lukisan, asal lukisan-lukisan yang syar'i. Kita senang kepada sesuatu, membuat anyaman misalnya, membuat keterampilan, membuat karya, maka tekunilah itu. Karena itu adalah salah satu solusi agar kesedihan itu bisa hilang. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang kedelapan, agar kita terlepas dari kesedihan, hindari menyakiti sendiri. Sahabatku, hati ini juga punya hak. Jangan kau sakiti hatimu, karena sakitnya hati nanti juga akan menimbulkan penyakit fisik. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang duka. Maka wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati atas agamamu dan taat kepadamu. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang kesembilan, untuk menjadikan kita terlepas dari kesedihan yang berlarut, bacalah, tulislah, hafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran,
banyak berzikir, amalkan amalan-amalan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Sahabatku rahimakumullah, kemudian solusi agar kita terhindar dari kesedihan yang berlarut, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu sahabatku rahimakumullah yang akan memuatkan kita ditambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang pandai bersyukur adalah berterima kasih. Dengan apa yang diberikan oleh Allah, sedikit pun nikmatnya dia bersyukur, maka itu adalah solusi. Maka sahabatku rahimakumullah, syukur yang ada adalah solusi dari kesedihan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan yang akan datang. Kemudian yang terakhir sahabatku rahimakumullah, yaitu in asobathu darra fasabara. Sabar adalah zinatul bala, perhiasan ketika kita dalam keadaan sedih, derita, atau dalam keadaan tidak mengenakan. Itulah sahabatku rahimakumullah, mudah-mudahan 11 solusi ini bisa kita lakukan sehingga yang ada adalah ke depan mencerahkan, kesuksesan dan kebahagiaan, kedamaian akan datang bukan hanya di dunia tetapi utamanya adalah di akhirat, di surga. Di surga adalah tempatnya orang-orang yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.